A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ingin membeli tomat, pilihlah yang bulat-bulat. Ingin selamat dunia akhirat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sekitar 50.000 suaranya. Ambo agi pantun cek lai Bapak Ibu sekalian, biar lebih semangat. Jalan-jalan beli ketupat. Beli ketupat ke pasar pagi. Jawab salamnya nampaknya kurang semangat. Ambo ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau baru hampir 100.000 orang menjawab salam beserta malaikat Bapak Ibu sekalian, ya. Sebab kata Rasulullah, kalau dibacakan Al-Qur'an di dalam sebuah majelis, maka malaikat akan berdatangan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, andaikan Allah buka mata gaib kita, kita akan menyaksikan lebih banyak jumlah malaikat di antara kita daripada kita yang hadir. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وقال في آيات أخرى, Quran surah Al-Baqarah 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال الجنة مشتقة إلى 4 نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان وصائم في شهر رمضان. صدق الله العظيم. Pertama dan yang paling utama sekali, mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Yang saking banyaknya nikmat tersebut, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, apabila kita mencoba untuk menghitung setiap nikmat Allah, maka jawabannya la tuhsuha, tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Sehingga para ulama dalam kitab-kitabnya, para pujangga dalam syairnya mengatakan, andaikan rerantingan di seluruh dunia ini dijadikan menjadi pena, ditambah yang semisalnya, dan seluruh air di permukaan bumi ini dijadikan tinta dan ditambah pula yang semisalnya, tak sanggup kita untuk menuliskan setiap nikmat Allah. Baik itu nikmat Allah yang telah kita nikmati, nikmat Allah yang sedang kita nikmati, dan insya Allah nikmat Allah yang akan kita nikmati.
Lantas dari itu Bapak Ibu sekalian, disuruh menghitung kita nggak bisa, apalagi untuk membayar. Kalau Allah suruh kita bayar Bapak Ibu sekalian, kalau Allah terapkan prinsip ekonomi sebagaimana sesama manusia menerapkannya, repot kita Bapak Ibu sekalian. Kita butuh penerangan, dengan penerangan itu kita harus bayar tagihan setiap bulannya. Kita butuh air, dengan air tersebut kita harus bayar rekening listrik setiap bulannya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, andaikan Allah terapkan itu. Jika kita ingin memperpanjang masa hidup kita, maka kita harus bayar token nyawa setiap bulannya. Per 1 April, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk membayar token nyawa tersebut? Andaikan Allah terapkan hal yang sama, per 1 April si Anu akan habis masa aktifnya bernapas, fungsi pernapasannya akan berhenti kalau dia nggak bayar token pernapasan. Pertanyaannya, berapa uang yang harus kita bayar setiap bulannya agar kita bisa bernapas sebagaimana kita bernapas selama ini? Nggak sanggup kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga Allah nggak suruh kita menghitung, dan juga nggak suruh Allah suruh kita untuk membayar. Tetapi yang Allah suruh adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa artinya? Barang siapa yang bersyukur akan nikmat Allah, Allah berjanji dan janji Allah itu pasti akan senantiasa Allah tambah nikmat tersebut. Ingat, barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, maka Allah akan cabut dengan cara Allah sendiri nikmat tersebut. Dia sudah punya harta yang berlebih, tapi enggan untuk berinfak dan mengeluarkan zakat. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, manusia sepintar apapun mungkin bisa kita kibuli dan kita akali, tapi Allah punya caranya sendiri untuk mengambil harta yang bukan hak kita. Mungkin melalui permasalahan yang begitu ribet dalam hidup kita, atau mungkin kita harus check up ke rumah sakit setiap bulannya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka pilihan bagi kita tentu kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersalawat serta mengucapkan salam kita untuk Nabi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Dan ambo hormati Bapak pengurus beserta jajarannya, dan juga semua jamaah masyarakat siapa saja yang memberikan sumbangannya untuk masjid kita ini sehingga kita bisa nyaman beribadah di dalamnya. Rasulullah memberikan kabar gembira untuk kita semua. Salah satu amal yang terus mengalir, mungkin orangnya telah tiada, tapi transferan pahala terus mengalir, yaitu orang yang berinfak untuk kegiatan Masjid Nurul Haq. Amin ya rabbal alamin. Mungkin orangnya sudah meninggal, tetapi namanya masih tertulis karena dia punya anak yang soleh dan soleha. Almarhum Ibu Handa, Masya Allah. Andaikan orang tuanya sedang Allah azab di alam kubur, maka karena infak itu Allah tangguhkan azab tersebut. Andaikan orang tuanya sedang kegelapan, ketakutan di dalam kubur, maka berkat daripada infak yang diinfakkan oleh anak soleh dan anak soleha, maka Allah terangkan kuburnya, Allah lapangkan kuburnya. Bapak Ibu sekalian, selagi masih ada yang bersujud di dalam masjid kita ini, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir untuk orang-orang yang berinfak untuk Masjid Nurul Haq. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alim ulama cadia pandai bundo kanduang nan gadang ndak disebut gala, nan ketek ndak disebut namo, sadonyo sadoalaeh ambo hormati dan ambo sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceramah kita insyaallah tidak panjang-panjang, sampai selesai saja. Kurang lebih 15 sampai 20 menit Bapak Ibu sekalian ya. 15 sampai 20 menit. Ustaz bikin petunjuk waktu. Nanti kalau sudah 15 atau 20 menit siap enggak siap, maka ceramah untuk malam hari ini kita selesaikan. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul daripada ceramah kita
pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran. Landasannya tadi sudah Ustaz baca, Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Nanti bisa dilihat di rumah, yang artinya, dan orang-orang yang telah sampai Al-Quran kepada mereka. Kemudian setelah Al-Quran itu sampai kepada mereka, mereka membacanya dengan haqqa tuqatih. Membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan, bukan ala kadarnya saja, bukan lapeh kewajiban saja, tidak. Tetapi kalimatnya adalah haqqa tuqatih, bacaan yang terbaik. Kalimat ini juga kita jumpai pada ayat yang sering dibacakan khatib pada khutbah Jumat, yaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Jadi jika kita ingin beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah perintahkan takwa yang terbaik. Demikian juga dalam Quran surah Al-Baqarah 121 ini Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin membaca Al-Quran, maka baca Al-Quran itu dengan haqqa tuqatih, dengan bacaan yang terbaik. Apa konsekuensinya? Ulaika yu'minu bih. Orang-orang yang seperti inilah yang sesungguhnya beriman kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Adapun orang selain itu, adapun orang yang mengabaikan hal tersebut, maka sesungguhnya mereka inilah orang-orang yang merugi. Kemudian kita bacakan juga sebagai landasan daripada tausiah kita, Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, kemudian pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Ustaz bacakan tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan yang dirindukan syurga, bukan merindukan syurga, tetapi dirindukan syurga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian Ustaz bacakan juga tadi hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian, dan kisah ini terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, kepada sahabat Al-Quran. Apa dikatakan? Allah memanggil kita Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada masanya di yaumil akhir, kita akan dipanggil oleh Allah di sebuah tempat yang telah Allah sediakan, di sebuah tempat yang mana tempat itu ada mimbarnya Bapak Ibu sekalian, dan Allah yang langsung memanggil kita. Supaya lebih wow, supaya lebih nyambung kepada logika kita Bapak Ibu sekalian, Ustadz ingin bertanya, kalau ada acara MTQ, dan acara MTQ ini diselenggarakan oleh provinsi, insya Allah akan dihadiri oleh presiden dan juga akan dihadiri oleh gubernur beserta jajarannya. Pertanyaannya, acara itu disetting biasa-biasa saja atau akan disetting dengan luar biasa? Luar biasa. Mimbar ataupun yang menjadi tempat nanti membaca Al-Quran, itu mimbarnya bagus atau sangat bagus? Sangat bagus. Udah mulai terkonek Bapak sekalian ya? Oke, presiden duduk di depan beserta gubernur dan pejabat-pejabat lain dan orang-orang penting lainnya, dan disaksikan oleh banyak peserta. Dipanggil satu-satu peserta itu Bapak Ibu sekalian dengan MC yang terbaik. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, demikian juga nanti Allah akan panggil kita. Iqra wartaqib, kata Allah. Naiklah kepada mimbar yang telah Allah sediakan, kemudian bacalah. Terbayang Bu ya? Allah panggil kita, di sisi samping kiri kanan Allah ada malaikat yang tinggi dan taat, ada para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000,
Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir Allah utus itu ada 124 ribu. Di antaranya ada 313 Rasul. Dan di antara itu ada 5 Nabi ulul azmi. Salah satunya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian disaksikan oleh manusia yang pertama dan yang terakhir Allah wafatkan. Dipanggil kita satu-satu Bapak Ibu sekalian. Iqra wartaqi. Naiklah kemudian bacalah. Nah, naik ibu kan. Disaksikan oleh semua orang dengan setting tempat yang begitu megah dan begitu indah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, kata Allah. Tartilkanlah, bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil sebagaimana engkau dulu membaca Al-Quran dengan tartil waktu di dunia. Karena sesungguhnya derajat syurga seseorang tergantung pada akhir ayat yang dia baca. Masya Allah. Ustaz analogikan supaya lebih connect Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah acara reunian ibu-ibu yang sudah pensiun gitu ya. Kalau Ustaz lihat ini karena murid Ustaz banyakkan pensiunan, ibu-ibu dan ayah-ayah itu yang lebih banyak. Kadang-kadang Ustaz suka melihat status mereka. Mereka mengadakan reunian itu pasti ada acara nyanyinya. Terlepas nyanyi itu boleh atau tidak Ustaz nggak bahas sekarang. Tapi ada acara nyanyinya. Pas ketika acara sudah hadir semua, datang salah seorang anggota reuni menyanyi dengan suaranya yang begitu merdu, penghayatan yang begitu syahdu, sehingga yang tadinya suasana begitu riuh hening seketika Bapak Ibu sekalian. Dan tidak sedikit di antara yang mengatakan, oh rancak mana suaranya ya, rancak mana ya. Tadanga lo di inyonan bernyanyi. Oh sanang lo hatinya sekalian. Sanang nyo dapat pujian dan bahkan nyo ditraktir oleh teman-temannya. Tibolo di giliran awak yang tidak pernah karaokean, yang tidak pernah latihan nyanyi, cempreng suaranya Bapak sekalian. Cempreng suara, lirik lagu banyak yang tidak hafal. Kemudian falas loh tinggi nadanya. Taibo loh hatinya sekalian. Taibo nya. Kepikirannya sampai ke rumah. Itu baru perkara dunia Bapak Ibu sekalian. Baru perkara dunia. Andaikan pun ibu dipuji, pujinya pasti sampai di situ saja. Orang akan lupa karena akan ada peristiwa lain yang lebih penting bagi orang lain. Andaikan pun ibu dicaci pada waktu itu, maka akan selesai. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari orang akan lupa. Tapi Bapak Ibu sekalian nanti di akhirat Allah suruh kita membaca Al-Quran dengan tartil. Orang membacanya dengan rancak, dengan makharijul huruf yang bagus, suara yang bagus, sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai 30 juz. Kemudian Bapak Ibu sekalian tibalah di giliran awak, baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lah banyak salah, tertukar-tukar hurufnya Bapak Ibu sekalian. Bara malunya rasa awak tu di hadapan Allah Bapak Ibu sekalian. Tidak di hadapan presiden dah, tidak di hadapan para pejabat dah Bapak Ibu sekalian, di hadapan Allah. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tertukar hurufnya. Huruf ain ditukarnya jadi huruf u, zu ditukarnya jadi zu. Baru a'udzubillah lah kena stop oleh malaikat dek karena banyak kesalahannya. Taibo hati awak. Taibo. Itulah kehancuran hati yang hakiki Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian adalah kalamullah. Al-Quran untuk bisa membacanya enggak sama dengan bacaan yang lain. Al-Quran untuk bisa membacanya kita membutuhkan sebuah disiplin ilmu yang namanya ilmu tajwid. Sesungguhnya sebelum Allah panggil kita nanti di mimbar akhirat, di dunia Allah sudah sering memanggil kita. Allah sering dipanggil Allah itu. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian cek Quran surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil. Allah perintah kita baca Quran dengan tartil. Senada juga dengan hadis yang Ustaz sampaikan tadi. Orang yang dirindukan syurga itu
bukan orang yang sembarangan membaca Al-Quran tanpa aturan, berhenti sesukanya, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Waladdallin, lazim musaqqal qalimi, wajib 6 harakat, enggak boleh kurang, tapi dia baca kurang dari itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menggunakan ha pedas. Ha dibacanya alhamdu, ditukar jadi huruf ha besar, yang semula artinya segala puji bagi Allah, karena tertukar satu huruf artinya menjadi segala kematian untuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim, pakai huruf qaf, makharijul hurufnya dari tenggorok, dari pangkal lidah ke langit-langit yang lunak. Qi, dibacanya ihdinas siratal mustaqim, ditukar jadi kaf, tertukar hurufnya. Tertukar huruf pasti berubah maknanya. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau menggunakan huruf qaf, ditukar jadi huruf kaf, tunjuki kami jalan yang bertumpuk, jalan yang ribet, jalan yang ruwet, jalan yang susah. Itu yang kita minta selama ini. Kaji Ustaz receh bana mah, kok membahas itu loh. Oke, Ustaz akan tunjukkan data. Tesis Ustaz tentang pembelajaran ilmu tajwid pada orang dewasa. S1 namanya, anak Ustaz S1 namanya skripsi. S2 namanya tesis. Tesis Ustaz judulnya pembelajaran ilmu tajwid pada orang dewasa. Data yang Ustaz dapatkan, secara nasional 54% sampai 72% orang Indonesia dalam kategori membaca Al-Quran buta huruf dan tidak lancar baca Quran. 54% sampai 72% dari berbagai sumber. Sumbernya sekelas nasional, Bapak Ibu sekalian. Ustaz nggak kaget, karena Ustaz ini guru Quran mulai tahun 2014 sampai sekarang, khususnya untuk orang dewasa. Data yang Ustaz kumpulkan mulai dari tahun 2014 sampai 2024, 95% orang dewasa yang datang ngaji ke Ustaz dari berbagai latar belakang sosial, pendidikan dan ekonomi. Ya dia dosen, ya dia dokter, ya dia ibu rumah tangga, ya dia mahasiswa UNP, mahasiswa STAIFIK, mahasiswa UIN. Ustaz kumpulkan 95% mereka melakukan kesalahan jeli dalam membaca surah Al-Fatihah. Ustaz enggak tes yang lain, Ustaz tes itu Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian. 95% melakukan kesalahan jeli membaca surah Al-Fatihah. Berarti yang betul-betul baik dan bagus hanya 5%. Makanya Ustaz khawatir tantangan kita semakin besar, handphone merusak konsentrasi anak kita dalam belajar, sebagai macamnya dan sebagai macamnya. Ustaz khawatir tahun 2030 yang katanya bonus demografi akan tembus 80% sampai 90% orang Indonesia, khususnya Sumatera Barat, buta akan huruf Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ustaz khawatir akan hal itu. Apa yang Ustaz tes? Ya itu tadi, Bapak Ibu sekalian. Baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sudah 5 dia minimal melakukan kesalahan. Kesalahan yang pertama, huruf ain dirubah jadi u, hamzah. Kalau salah huruf pasti salah maknanya. Zu dibacanya menjadi zu, berarti tertukar huruf zal, huruf zai. Seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dari itu ya, sebelum Allah panggil kita, sebelum kita mengaji nanti di hadapan Allah, selagi masih ada waktu dan usia kita, mari kita mengaji di hadapan guru. Karena tidak ada alasan bagi kita nanti, Bapak Ibu sekalian, jauh sebelum kita diciptakan, sesungguhnya perintah untuk belajar Al-Quran dan membacanya dengan tartil itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-4. Warattilil Qur'ana tartila. Baca olehmu Al-Quran dengan tartil. Minimal ini Bapak Ibu sekalian, minimal ya, minimal. Anggap saja Bapak Ibu sekalian, anggap saja
Anggap saja mungkin sudah akan dekat yang menjemput kita. Bertambah umur, jatah hidup semakin sedikit. Siap tidak siap? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Siap tidak siap kita, kalau sudah datang panggilan Allah, maka kita harus berangkat juga ke kampung halaman kita. Anggap saja seperti itu. Maka rekomendasi Ustaz, minimal surah Al-Fatihah jangan salah. Kesalahannya jangan kesalahan jeli, Bapak Ibu sekalian, minimal itu. Karena Al-Fatihah itu rukun dalam salat. Pertanyaan sederhana, Bapak Ibu sekalian, kita salat tapi nggak baca Al-Fatihah, sah atau tidak? Kita salat tapi nggak baca Al-Fatihah, sah atau tidak, Pak? Karena dia rukun. Kalau kita baca Al-Fatihah tapi banyak salah dan kesalahannya kesalahan jeli, gimana? Nanti silakan, ini PR bagi kita. Pertemuan berikutnya nanti insya Allah Ustaz akan sampaikan. Tapi ini PR untuk kita. Kita baca Al-Fatihah dalam salat, tapi kesalahannya banyak salah dan kesalahan itu merubah arti dan merubah huruf. Kira-kira Al-Fatihah kita sah atau tidak? Ini nanti PR kita Bapak Ibu sekalian. Maka minimal yang wajib dalam salat seperti Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian, ya. Dan lainnya insyaallah, ya. Sebelum Allah panggil nanti kita Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan waktu kita untuk belajar. Karena Al-Qur'an ini harta boleh berangsur-angsur pergi dari kita Bapak Ibu sekalian. Kecantikan wajah yang indah boleh semakin hari akan semakin pergi dan wajah kita akan berkerut juga. Badan yang kekar, rambut yang dulunya hitam mengkilat akan mulai memudar Bapak Ibu sekalian. Tidak ada masalah. Dan bahkan nyawa di dalam tubuh kita pun akan meninggalkan kita. Tapi hendaknya Al-Quran Bapak Ibu sekalian, hendaknya Al-Quran jangan semakin bertambah usia, semakin jauh Al-Quran dari kita. Jangan semakin dekat panggilan Allah, semakin berkurang Al-Quran dari kita Bapak Ibu sekalian. Tidak. Seharusnya Al-Quran itu kita pertahankan. Karena itulah yang menjadi sahabat kita nanti di dunia. Ketika kita sakaratul maut, di alam barzah, kemudian nanti penimbangan amal, apakah itu syurga dan neraka. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja yang dapat